Apa kabar pagi ini? Baik. Saya bawa kertas warna-warni di sini, tolong taruh di atas saja ya, supaya bisa kelihatan. Ya. Apa kertas warna-warni itu? Ya, sudah Bapak Ibu mendengar tentang cakes dan semuanya testimoni dari anak-anak, tapi mungkin ada yang masih ragu. Ya, di Kicks atau tidak ya. Jadi apa alasan yang masih ragu untuk memilih Kicks? Saya coba pikir-pikir dan dengar-dengar. Mungkin ada alasan-alasan. Semua ada di sini. Jadi nomor 1 mulai dengan M. Apa itu kira-kira? Money, mahal. Oh, coba buka dulu. Oh, aduh, kaget. Pintar ya. Berarti alasannya sama. Iya betul. Banyak orang katakan Kicks mahal gitu kan. Jadi kami memang sudah survei di sekolah-sekolah lain. Memang Kicks yang paling mahal Kak. Jadi survei ya. Ada yang mahal, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Tapi kita bilang tidak semahal itu seandainya kita bandingkan dengan kualitas kita, begitu. Dan karena ada yang berkata mahal, kami memberikan diskon 70% kali ini. 70% diskon tidak pernah ada dan kemungkinan besar tidak akan pernah ada. Makanya tadi Miss Holly juga katakan kalau grade 4, grade 5 mau daftar sekarang saja, karena mungkin saja tidak akan pernah ada, begitu ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Kalau yang katakan mahal, ya kami memberikan diskon. Kami kali ini berani memberikan diskon, tetapi ini hanya untuk memberikan kesempatan kepada semua orang tua. Ya, jangan lewatkan kesempatan ini. Yang kedua, kira-kira alasannya apa ya? S. S, apa itu bahasa Indonesia? Coba buka dulu. Hah? Oh, sedikit murid. Kok ibu punya alasannya lengkap? Ya, sedikit murid. Banyak orang katakan sedikit murid gitu kan, jadi masih ragu. Ya, saya mengerti saja. Tapi apa banyak itu selalu baik? Bapak Ibu punya berapa anak? 2, 1, 3. Kenapa nggak sampai 10? Ya, kalau punya banyak anak pasti tidak bisa urus semuanya dengan sebaik kita punya sedikit anak kan. Jadi kami juga tahu bahwa Tuhan Yesus punya murid 12 bukan 120 gitu. Makanya Tuhan Yesus bisa memuridkan mereka sampai mereka bisa menginjili seluruh dunia, ya kan? Jadi kami lebih fokus kualitasnya bukan kuantitasnya, ya. Dan kita bisa lihat di sekolah-sekolah lain, kalau banyak murid memang banyak anak-anak nakal juga ya. Jadi banyak yang bohong, banyak yang bahasa kasar, banyak bully. Nah, tidak seefektif kita bayangkan kalau banyak murid. Tapi kita sedikit murid, guru itu benar-benar memfokus anak itu sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai teman. Guru itu bisa benar-benar fokus murid itu karena sedikit. Kita anggap itu seperti keluarga, tadi Justin sudah bilang ya, we are family, not a school again gitu. Jadi jangan menjadi alasan kalau sedikit, oh nanti persaingannya sedikit. Kita persaingan bukan hanya di dalam sekolah, tapi kan banyak lomba di luar juga kita ikuti gitu kan. Jadi lebih sedikit sebenarnya lebih efektif, lebih fokus. Dan kami memang bisa melihat hasilnya itu anak-anak mereka benar-benar saling membantu, saling memperlengkapi, dan di dalam proses belajar mengajar saya bisa merasakan efeknya itu bagus sekali begitu. Daripada banyak murid dan tidak ada harganya satu anak itu, tetapi ini semua anak bisa berpartisipasi. Kalau sekolah lain mungkin ada competition atau ada performance itu yang berbakat saja yang menonjol gitu kan. Tapi di sekolah kita semua yang harus ikut dan semua akan dilatih, semua akan diberikan
kesempatan menjadi pemimpin. Nah, itu alangkah baiknya bagi anak-anak semua. Kemudian alasan ketiga kira-kira apa ya? F. Oh, fasilitas. Selalu ada yang benar ya. Ya, coba buka dulu. Benar, fasilitas. Ya, mungkin sekolah lain fasilitasnya lebih bagus ya. Lebih bagus kan? Iya. Oh. Ya, jadi kami juga mengaku kami fasilitas bukan nomor satu sekarang, tetapi kami juga terus berusaha. Sekarang air sudah menjadi jernih, sudah ada lapangan. Kalau SMP rencana tahun ajaran depan kita akan pindah ke KMC sana, jadi tidak akan turun-turun naik-naik lagi ya. Jadi orang tua agak khawatir anak-anak sudah bawa berat, buku-buku, material, tapi harus naik turun. Nah, kalau sudah pindah ke KMC sana, langsung dari pintu gerbang dan rata gitu kan. Kita perlu perbaiki beberapa ruangan, tetapi tetap bisa pakai KMC begitu. SMP khusus tersendiri di sana, lebih tenang, belajar fokus seperti itu. Dan memang ada beberapa orang tua memberikan masukan tentang material science ya, dan science lab itu ya memang kami mengaku kelalaian kami gitu, karena memang susah cari material di Balikpapan. Sudah cari tapi terlambat, baru kemarin sudah datang semua materialnya. Jadi kami akan menggunakannya dengan maksimal dan terus menerus. Saya juga selalu berpikir material untuk belajar alat peraga itu harus menjadi prioritas untuk belajar di sekolah begitu, karena itu langsung hubungan dengan anak-anak belajar ya, itu paling penting. Itu yang membuat anak-anak belajar lebih efektif. Jadi kita memang punya prioritas seperti itu, tidak usah ragu tentang hal itu. Kemudian yang keempat, C itu kira-kira apa ya? Ini bahasa Inggris. Sebenarnya ini keunggulan kita. Coba buka dulu. Kurikulum ya, kurikulum. Iya, ada yang belum mengerti tentang Sunlight Curriculum gitu kan. Kalau ABK kita sudah mahir lah ya, orang tua kids di sini sudah mengerti tentang ABK. Tapi Sunlight itu berbeda dengan ABK. ABK itu sangat tepat untuk anak-anak SD yang dasar, TK dan SD, belajar yang ini benar, itu benar gitu. Jadi mereka harus tertanam yang kebenaran dan cara yang sudah terbukti efektif. Tapi Sunlight itu kita memberikan kesempatan anak-anak berpikir, suruh mereka berpikir dan diskusi, critical thinking. Jadi banyak aspek kita memberikan, coba berpikir seperti ini atau seperti ini dengan cara reading, karena anak-anak kan selalu suka cerita, orang tua juga ya. Kenapa kita suka nonton sinetron? Nah, kita suka cerita gitu kan. Jadi anak-anak juga suka cerita. Kalau malam-malam mama mau cerita, itu dia selalu senang sekali mendengar gitu. Jadi dalam cerita mereka bisa pick up the truth, knowledge itu tidak harus diberikan secara langsung, tetapi mereka pick up by themselves. Dan kalau Sunlight itu punya global perspektif ya. Jadi kita menerima segala sesuatu di seluruh dunia, banyak latar belakang, background, banyak perspektif itu. Kita belajar satu persatu dan kita yang mengambil keputusan yang mana yang paling benar dan cocok. Jadi saya juga lihat di Bible class ya, kita science dan Bible juga gabung, suruh mereka diskusi yang mana benar, evolusi atau creation gitu kan. Jadi mereka diskusi, mereka research, mereka presentasi seperti itu. Jadi approach-nya Sunlight itu berbeda dengan ABK. ABK cocok untuk SD karena itu sekolah dasar. Kalau sudah SMP, kita mau lebih mengembangkan kreatifnya anak-anak, bukan langsung memberikan knowledge-nya dan mereka hanya makan knowledge, bukan begitu. Tapi suruh mereka berpikir, cari sendiri dan
dalam semua proses itu mereka akan belajar lebih dewasa seperti itu. Jadi Sunlight itu kan namanya juga sudah Sunlight, S-O-N, itu anak Allah, light, terang gitu kan. Sudah Christian perspektif itu beda ya. Kalau Bible class di sekolah Kristen lain punya Bible class berapa jam, tapi semua kurikulum lainnya hanya kurikulum sekuler. Kita beda, kita maunya yang sudah jadi Christian perspektif curriculum gitu. Jadi semua mata pelajaran juga sudah diedit, sudah dipandangan Kristiani seperti itu. Karena itu yang penting, bukan knowledge-nya, tetapi cara berpikirnya, ya, di mana mereka punya worldview, itu yang paling penting. Makanya kita pakai Sunlight begitu. Dan kita akan terus pakai juga untuk math dan science juga. Kita akan pilih sesuai dengan sekarang kan 13 ya. Itu kan memang kita cari bilingual, tidak ada lagi gitu. Dulunya kan kita pakai buku bilingual, tapi kan 13 sudah tidak ada. Mau gak mau harus pakai yang bahasa Indonesia, tetapi kita akan memperlengkapi dengan Sunlight. Jadi math dan science kita pilih juga eksperimen, soal-soal yang memang bersangkutan dengan real life begitu, dan itu akan belajar bersama di dalam kelas. Itu rencana kami seperti itu. Jadi tentang kurikulum memang kids tidak perlu kita ragu, karena memang kita selalu membuat yang terbaik, ya. Dan approach-nya bukan untuk ya konservatif, bukan yang tradisional begitu, tetapi yang baru, yang memang paling baru dan kreatif, paling efektif bagi anak-anak, masa depan anak seperti itu. Oke, nomor 5 kira-kira apa ya? C lagi ya? Lagi apa itu? Oke, coba buka dulu. Karakter. Ini bahasa Inggris ya. Jadi ada yang bilang di KIPS kan nggak ada guru BK, nggak ada ruangan konseling gitu kan. Tapi bagaimana kenyataannya? Saya lihat hari-hari terjadinya konseling, ya. Karena murid sedikit dan gurunya itu benar-benar memperhatikan anak-anak. Jadi setiap saat itu seperti konseling juga. Kalau ada masalah sedikit langsung dipanggil ke ruang capsek, ya konseling dengan homeroom dan capsek juga. Dan kadang orang tua dipanggil, diajak berbicara bersama-sama. Itu yang terjadi. Bukan ada guru BK-nya atau ruang konselingnya yang penting, tetapi memang kenyataan konselingnya terjadi atau tidak begitu. Dan sehari-hari interaction, conversation juga ya seperti konseling. Dan setiap Bible class juga kita memang memberikan character building ya. Dan tahun ajaran depan kami juga merencanakan ada character foundation class secara khusus. Ya, kami terus-menerus berusaha. Character building itu memang nomor 1 bagi sekolah KIKS ini, karena kami tahu ya, seperti orang tua semua tahu, anak pintar tapi tidak membangun karakter itu malah bahaya ya. Tapi anak pintar dan bangun karakter itu yang menjadi pemimpin rohani di generasi mendatang seperti itu. Oke, next nomor 6 G itu apa ya? Oke, guru. Gurunya masalah ya, coba buka dulu. Guru-guru yang benar. Ya, guru-guru KIKS ya memang sedang semua lokal ya, lokal. Tapi kami juga nggak memilih guru-guru sembarangan gitu ya. Dan kami punya trainingnya secara rohani, secara akademis, English training, ada micro teaching, dan ada evaluasi. Kami terus-menerus berusaha mengembangkan skillnya dan karakternya guru, bahkan kerohaniannya. Jadi kami melatih dan training seperti itu. Dan juga ya sering juga kita ada orang-orang dari luar, dari Australia, ada Amerika. Jadi SMP terutama mendapatkan kesempatan ya.
Jadi guru-guru misalnya ada native speaker begitu mereka mengajar. Nanti Januari juga ada satu orang datang dari Amerika, Korean American yang akan mengajar bahasa Inggris di SMP selama 3-4 bulan seperti itu. Jadi sebisa mungkin kami mencari kesempatan supaya anak-anak belajar dengan native speaker. Dan guru-guru juga terus dilatih gitu ya. Setiap ada liburan anak-anak libur, orang tua mungkin bawa anak-anak jalan, tapi guru-guru masih sekolah untuk belajar. Nah saat itu belajar bahasa Inggris dan untuk psikolog anak dan diskusi mempersiapkan tahun ajaran depan seperti itu. Jadi untuk guru-guru, kualitas guru-guru tidak usah ragu. Saya dengar juga ya dari sekolah-sekolah lain juga selalu jempol dengan guru-guru kids dan mereka mencari kesempatan untuk rekrut guru-guru kids begitu ya. Jadi karena memang kita ada training bagus seperti itu. Oke, yang terakhir apa ya? B apa ya? Coba buka dulu nomor 7. Oh belum lama. Iya, nggak nyangka ya. Ya memang sekolah kita belum lama. Kalau TK SD itu sudah 11 tahun setengah ya. Tetapi 11 tahun setengah ya. Tapi SMP itu baru tahun ke-4 ya, tahun ajaran depan, ya kan? Tahun ajaran depan kan tahun ke-4 kan? Ya sudah 3 kelas buka ini ke-4 kan. Memang belum lama, tapi kita juga banyak prestasi di luar. Kadang kita banding-bandingkan, kalau SMP ini kan juara 1 di bagian ini, juara 1 bagian ini. Nah kalau mereka kan sebenarnya ratusan anak dan ada juara, kita cuma sedikit ada juara. Sebenarnya yang mana yang lebih ini ya kompetitif gitu, ya kan? Jadi di sana banyak orang dan yang juara cuma 1. Kalau di sini sedikit, banyak yang juara begitu. Jadi kualitasnya kita bisa lihat dan saya mau katakan seperti ini. Di firman Tuhan juga ada anggur baru harus di kantong kulit yang baru. Anggur lama boleh di kantong kulit yang lama. Kalau anggur baru harus di kantong kulit yang baru. Kenapa? Kantong kulit yang lama itu sudah tidak fleksibel lagi, sudah tidak bisa besar lagi, kecil lagi gitu. Itu sudah tidak fleksibel. Tapi anggur baru harus di kantong kulit baru karena kantong kulit baru itu fleksibel dan memang mampu menampung anggur baru. Kalau anak-anak kita itu generasi baru, kita pikir yang lama yang sudah terbukti, yang historinya bagus, yang banyak itu selalu bagus. Tetapi tidak demikian. Anggur baru harus di kantong kulit baru. Nah, sekolah kita yang baru itu bukan sesuatu yang kita tidak percaya diri, tetapi kita lebih percaya diri karena kita berani ya mencoba sesuatu yang baru yang lebih bagus seperti itu. Jadi saya jempol dengan orang tua di grade 7, 8, 9 di sini karena kemarin sudah berani mereka taruh anaknya dan sekarang tidak menyesal lagi, saya percaya, amin. Ya mereka puas dan senang anak-anak di sini. Mereka bisa melihat berkembang gitu ya. Anak-anak dulunya minder sekarang percaya diri. Dulunya tidak suka belajar, sekarang suka belajar. Dulunya tidak termotivasi, sekarang termotivasi. Tidak, kalau banyak teman bukan berarti dia punya teman khusus, teman dekat yang banyak gitu. Kalau sedikit dan semuanya seperti teman dekat dan khusus, itulah yang sebenarnya lebih berharga gitu ya. Jadi anggur baru di kantong kulit baru. Bapak Ibu perlu keberanian untuk mencoba yang baru dan meraih yang lebih mulia. Itu saja, terima kasih.